Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kelompok kami yang berjudul jumlah ismiyah dan contohnya. Jumlah ismiyah dalam tulisan bahasa Arab, jumlatu ismiyatu. Satu, pengertian jumlah ismiyah. Dua, contoh ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim mufrad. Khobar adalah isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Dengan kata lain, mubtada adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat atau keterangan. Mubtada dari khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar atau laki-laki, khobarnya harus isim mudzakkar. Begitu pula apabila mudzakkar berupa isim mufrad atau kata tunggal, khobarnya juga harus isim mufrad. Contohnya, Muhammad Rasulun, artinya Muhammad adalah Rasul. Zaidun Ustadun, Zaid adalah seorang guru. Zaidun baiduhu kabirun, Zaid rumahnya besar. Sedangkan Al-qalamun jadidun, pena itu baru. Mungkin itu yang harus saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu mubtada. Mubtada adalah subjek pada jumlah isim dan terletak di awal jumlah kalimat. Sifat dari mubtada yaitu harus isim makrifat. Isim makrifat adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas kekhususannya. Adapun yang termasuk isim makrifat adalah sebagai berikut. 1. Isim yang diawali dengan alif lam. Isim nakiro. Apabila ditambah alif lam akan berubah menjadi isim makrifat. Contoh, al-misbahun, lampu itu. Al-masjidun, masjid itu. 2. Isim domir atau kata ganti. Domir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Contoh, huwa, dia laki-laki. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. 3. Isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah isim yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Bisa diartikan dengan ini dan itu. Ini dan itu. Contoh, haza, ini muzakkar. Hazihi, ini untuk muannas. Tilka, itu untuk muzakkar. Zalika, itu untuk muannas. 4. Isim alam.
atau nama orang atau benda. Isim alam adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik nama manusia ataupun selain manusia. Contoh, Muhammad, An-Nilu, sungai Nil, Makkah, kota. Itu untuk muannas. 4. Isim alam atau nama orang atau benda. Isim alam adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik nama manusia ataupun selain manusia. Contoh, Muhammad, An-Nilu, sungai Nil, Makkah, kota. 5. Isim nakiro yang didasarkan pada isim makrifah yang lain. Isim nakiro akan menjadi makrifah apabila bersambung dengan isim makrifah. Contoh, kolamun, pena, kitabun Muhammad, buku Muhammad. Kata kolamun adalah isim nakiro tetapi menjadi makrifat karena dirangkai dengan isim makrifat yaitu Muhammad. 6. Isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang berfungsi untuk merangkaikan sebagai perantara kata yang disebut sesudahnya. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan ya. Contohnya, allazi yang untuk muzakkar, allati yang untuk muannas. Inilah yang dapat saya jelaskan dari materi mubtada, dan materi selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri yang selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Khobar. Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah yang berfungsi untuk menerangkan keadaan mubtada serta bisa berupa kata apapun, kalimat, atau sebagai anak kalimat. Contohnya, al-ustadun maridun, ustadz itu sakit. Al-waladu nasitun, anak itu rajin. Kaidah-kaidah dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah terdapat kaidah-kaidah yang membahasnya sangat panjang dan mendetail. Kaidah-kaidah tersebut adalah: A. Dibaca rofa. Tanda rofa pada isim adalah dummah, wawu, alif, dan nun. Contohnya, al-baitun shaghirun, rumah itu kecil. Al-muslimuna mahiruna, orang-orang muslim itu pintar. Al-tolibani alimani, dua murid itu pintar. B. Mubtada harus berupa isim ma'rifat. Yang dimaksud isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas maknanya. C. Khobar berupa isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang maksudnya tidak jelas atau masih umum. Tanda isim nakiroh adalah adanya tanwin. Contohnya, bilatun nadifun, lantai itu bersih. D. Mubtada dan khobar harus bersautan dalam hal mu'annas dan mudzakkar serta mufrad, mu'annas dan jamaknya. Contohnya, Fatimatun jamilatun, Fatimah cantik. Zaidun jamilun, Zaid tampan. Cukup sekian dari saya.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan. Yang itu kita akan membahas contoh ismiyah. Yang pertama itu seperti haza kolamu, yang artinya ini pena. Hadza adalah isim isyarah dalam kurung kata tunjuk untuk muzakkar dan jarak dekat. Yang kedua, hadza adalah sebagai mubtada. Karena dimulai dengan isim kata benda, maka kalimat ini dinamakan jumlah ismiyah. Lalu kolamun. Kolamun adalah isim yang marfu. Kolamun dalam kalimat ini adalah sebagai khobar. Kolamun adalah isim nakirah. Yang kedua adalah al-kursiyu maskurun. Artinya kursi itu patah atau rusak. Al-kursiyu adalah isim. Al-kursiyu adalah isim yang marfu. Dan dalam kalimat ini al-kursiyu adalah sebagai mubtada atau dalam kurung bisa kita sebut dengan subjek. Al-kursiyu juga adalah isim ma'rifah dalam kurung karena ada partikel al. Jadi kalau ada partikel al, itu dia masuk ke dalam isim ma'rifah. Lalu yang ketiga, al-mudarrasu waqifu, yang artinya guru itu berdiri. Al-mudarisu adalah isim yang marfu, ma'rifah dan sebagai mubtada. Waqifun adalah isim yang marfu, nakirah dan sebagai khobar. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya, Huda dan Aidi memohon maaf apabila ada salah kata. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.